Nama saya Mila Karmila Mendrova, NIM 1840576, mata kuliah Lembaga Keuangan dan Bank. Saya merupakan salah satu mahasiswi STIE Sultan Agung Pematang Siantar, semester 6 jurusan akuntansi. Pengertian leasing. Pembiayaan barang modal atau peralatan menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang. Pembiayaan ini lebih dikenal dengan leasing. Leasing merupakan suatu bentuk persewaan dengan jangka waktu tertentu, serta suatu cara untuk dapat menggunakan suatu aktiva tanpa harus membeli aktiva tersebut. Karena itu, leasing diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sewa guna. Contoh sewa guna usaha antara lain leasing motor, leasing mobil bekas, leasing mobil truk bekas. Jadi, menurut pandangan saya, leasing atau sewa guna merupakan sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyewaan yang memiliki jangka waktu tertentu dengan melakukan penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau capital lease, atau dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Pihak yang menyewakan disebut lessor dan pihak yang menyewa disebut lease. Jenis-jenis leasing. Jenis leasing dikelompokkan menjadi 5, yaitu A. Capital lease atau finance lease. Finance lease adalah jenis leasing yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal atau minimum sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan dikurangi keringanan pajak kalau ada. Masa sewa guna usaha ditetapkan minimum 2 tahun untuk barang modal golongan 1, minimum 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan minimum 7 tahun untuk barang modal bangunan. Sewa guna usaha mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa atau lease untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui, atau dengan kata lain penyewa mempunyai hak opsi. B. Operating lease. Operating lease adalah jenis leasing yang memiliki kriteria sebagai berikut. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa ditambah keuntungan yang diperhitungkan lessor. Tidak memiliki hak opsi bagi lease sehingga tidak benar-benar membeli atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi lease. C. Sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Di Indonesia, lessor yang mempunyai fungsi ganda semacam ini tidak dapat diperkenankan oleh Departemen Keuangan. D. Leverage lease. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. E. Syndicate lease. Sewa guna usaha sindikasi ini terdiri beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama
melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang cukup besar. Dalam transaksi, akan ditunjuk salah satu perusahaan anggota sindikasi sebagai koordinator yang berhubungan dengan pihak penyewa guna usaha dalam melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Berikut beberapa ciri-ciri leasing adalah: 1. Umumnya terdapat keterkaitan antara jangka waktu lease dengan masa kegunaan barang lease. Kedua, hak milik dari barang lease tersebut terdapat pada pihak lessor. 3. Barang yang menjadi objek leasing adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan suatu perusahaan. Keunggulan dan kelemahan leasing. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang cukup populer saat ini, leasing memiliki keunggulan sekaligus kelemahan, yaitu: A. Kelebihan leasing. Leasing merupakan alternatif sumber pembiayaan yang memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai 100% atau full payout. 2. Lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. 3. Sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit lain yang telah dimiliki. 4. Out balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease, karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci, karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. 5. Arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan lease. 6. Proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan pelindung terhadap inflasi, meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. 7. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. 8. Sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang di-lease. 9. Kapitalisasi biaya. Adanya biaya-biaya tambahan seperti biaya instalasi, pemeriksaan, dan lainnya. 10. Resiko keusangan. 11. Kemudahan penyusutan anggaran. 12. Pembiayaan proyek skala besar. B. Kelemahan leasing. Selain memiliki banyak keunggulan, leasing juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan khususnya bagi para lease atau pengguna jasa leasing, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. 2. Penyitaan. 3. Penalti. Setelah dihadapkan dengan dua sanksi sebelumnya, denda harian dan penyitaan, bukan berarti Anda dapat melakukan pelunasan lebih awal atau pembelian mobil Anda. Leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Dari beberapa penjelasan mengenai leasing di atas, maka diputuskan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI bahwa perusahaan leasing atau multi-finance
masih bisa menarik kendaraan dari debitur macet tanpa melalui pengadilan negeri atau PN setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang fidusia. Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan putusan MK nomor 18 garing PUU garis datar 17 garing 2019 justru memperjelas dan mempertegas pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang wan prestasi atau cedera janji antara debitur dan kreditur. Dalam putusan tersebut, pihak leasing tetap bisa menarik kendaraan motor maupun mobil yang proses kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian alias macet. Penarikan pun harus dilandaskan pada perjanjian yang jelas. Maksudnya, klausul-klausulnya diketahui kedua belah pihak. Maksud dari putusan MK adalah menuntut agar kontrak fidusia dapat dibangun secara benar, baik dari sisi formil maupun dari sisi substansi. Menangani hal tersebut, Thomas Wijaya, Direktur Pemasaran PT Astra Honda Motor atau AHM, mengatakan sejauh ini Honda melihat bahwa kondisi ini lebih tepat sebenarnya yang bisa mengomentari dari lembaga-lembaga pembiayaan. Thomas menambahkan, Honda akan melihat dulu langkah-langkah apa yang akan diambil lembaga-lembaga pembiayaan. Honda juga menginginkan baik industri sepeda motor maupun industri pembiayaan juga tidak terganggu, supaya roda perekonomiannya tidak terganggu. Selain itu, menurut Kepala Departemen Pengawasan IKNB, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bambang W. Budiawan mengatakan akan berdampak pada 4 kategori, yaitu penagihan dan eksekusi, non-performing financing atau NPF, bank, dan perekonomian. Untuk penagihan dan eksekusi, yaitu konsumen berisiko tinggi enggan membayar, ketidakpastian dalam menyatakan cedera janji atau wan prestasi, dan kesulitan untuk membuktikan bahwa debitur menyerahkan secara sukarela, adanya proses dan biaya tambahan, sementara untuk NPF akan cenderung naik, mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, serta meningkatkan kebutuhan tambahan modal. Sedangkan untuk bank, sebagai pemberi pinjaman akan terpengaruh peningkatan NPF. Tingkat kepercayaan pada perusahaan pembiayaan akan menurun. Peningkatan risiko akan diimbangi dengan suku bunga kredit. Untuk perekonomian akan berdampak pada suku bunga pembiayaan dinaikkan untuk menutupi tambahan peningkatan NPF. Kepercayaan kepada debitur rendah, penyaluran pembiayaan menurun, industri keuangan yang terganggu, industri otomotif terganggu, kepercayaan investor akan berkurang, dan semakin sulitnya meningkatkan case of doing business. Dari penjelasan di atas, maka saya memberikan pendapat bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang fidusia akan membuat pihak leasing mengalami kesulitan dalam memperoleh nasabah, dikarenakan adanya peraturan-peraturan tambahan yang harus ditaati oleh pihak leasing. Selain itu, di putusan MK jelas dibuat bahwa pihak leasing masih bisa menarik kendaraan, asal kedua belah pihak saling bertatap muka dan barang yang jadi jaminan masih ada, sehingga para debt collector tidak semena-mena kepada debitur. Sehingga para debitur pun akan merasa lebih aman karena adanya perlindungan hukum langsung, sehingga sistem penarikan secara paksa terhadap kredit macet dapat dihindari terjadinya kekerasan, dan keselamatan para debitur dapat terjamin. Sekianlah